warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Oke, masih semangat untuk belajar hari ini? Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Pak akan meminta kelas untuk membaca doa. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa untuk pembelajaran berdoa. Oke. Di sini Pak Abdul permisi dahulu ya. Silakan. Air, hadir. Jadi, oke, hadir semua ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, saya ingin kalian berdiri. Oke, di sini Pak akan ada pelajaran untuk beliau. Oke, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Belum ada ya? Oke, hari ini kita akan belajar tentang bab 3 pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu dengan temanya pengobaran semangat. Oke, di sini ada yang tahu apa itu semangat? Belum. Semangat itu adalah sikap kita menyikapi sesuatu. Di sini ada yang pernah belajar? Sering belajarnya di rumah atau di sekolah? Di rumah. Berdua ya? Iya. Di sini kalau belajar mau semalasan atau bersemangat? Bersemangat. Ada yang mau semangat? Semangat. Ya? Oke, kalau semangat semua, berarti anak-anak sudah memahami tentang materi kita pada pembelajaran kali ini. Oke. Di sini materi kita adalah pengobaran semangat. Nah, dalam pengobaran semangat tentunya ada sikap keterbalikannya. Sikap keterbalikan dari pengobaran semangat adalah tidak semangat. Oke, tidak semangat. Tidak semangat. Apa menyebabkan? Oke, apa yang menyebabkan sikap tidak semangat itu anak-anak? Oke, sakit, kecewa, oke, sikap yang menyebabkan tidak semangat itu adalah lapar biasanya. Kalau putus asa,
tadi sikap yang menyebabkan tidak semangat itu banyak ya. Di sini ada yang tahu nggak? Bagaimana cara kita mengembalikan sikap semangat kita dalam belajar? Punya duit menyebabkan kan? Bisa jadi ya. Nah, terus selain itu apa? Angkat juara. Di sini ada yang pernah mendapatkan juara? Bagaimana rasanya? Nah, coba jelaskan bagaimana perasaannya mendapatkan juara. Jika mendapat juara 1, saya merasa senang. Iya. Mendapatkan hadiah biasanya. Ya, betul. Senang kok. Oke, dan di sini mendapatkan ranking terakhir. Enggak. Coba kita jelaskan pendapat Cobi. Gimana perasaan dia ketika dia mendapatkan ranking terakhir? Masih senang. Ya. Biasanya apa yang menyebabkan anak Cobi ini? Jarang masuk. Itu nggak boleh dicontoh ya, teman-teman. Itu sikap nggak baik. Nah, itu sebagai umpama saja. Di sini jangan dimasukkan lagi. Oke, teman-teman. Di sini Kalian mengajak kalian membaca dan mengamati. Di sini pada teks cerita. Nah, di sini Pak akan membacakannya ya, kalian menyimak. Oke. Ini nama bacanya tentang kegagalan. Pak yang bacain kalian menyimak ya. Oke. Di sini temanya adalah gagal lagi. Raini mempercepat langkahnya ketika ia pulang sekolah. Dia ingin segera tiba di rumah. Teman-temannya berulang kali memanggil namanya. Raini pun mengabaikan mereka. Raini sedang ingin sendiri. Tadi di dalam kelas, dia gagal menghafalkan sebuah puisi yang diberikan oleh guru. Bu guru sempat memberinya semangat untuk mencoba di keesokan hari. Namun Raini tidak ingin melakukannya lagi. Nah, setelah membaca tadi, mengapa Raini sangat ingin cepat kembali ke rumah? Apa? Salah. Tidak semangat belajar. Oke. Apa penyebab Raini tersebut tidak semangat dalam belajar? Karena dia gagal tadi dalam menghafal puisi. Nah, jika kalian berada di posisi Raini, sikap apa yang kalian ekspresikan dalam keadaan tersebut? Sedih, kecewa, tertawa. Tertawa itu berarti sudah putus asa. Oke. Sikap yang perlu kalian mengerti pada gambar ini adalah sikap kecewa. Oke. Jika kalian bertemu dengan Raini, pesan apa nggak yang akan kalian sampaikan terhadap Raini? Oke, banyak ya. Nah, di sini Pak ingin kalian bermain peran. Di sini
Coba. Aku itu. Apa yang sudah? Ya. Ya. Nadila. Maju sama dia. Kita akan bermain peran pada pembelajaran kali ini. Oke. Di sini ada dua tokoh. Nah, di sini Pak ingin Zea menceritakan kegagalan dia sewaktu belajar dan Pak ingin Nadila memberikan tanggapan terhadap Zea. Oke, silakan. Ya, bercerita. Kamu pernah kegagalan apa dalam pembelajaran? Oh iya, saya pernah belajar yang sangat giat, tetapi saya belum mendapatkan juara tersebut, juara yang saya inginkan. Bukan itu juara satu, tetapi saya mendapatkan juara harapan. Nah, sikap yang harus diberikan oleh Nadila terhadap Zea apa? Memberikan motivasi. Nah, contohnya bagaimana? Semangat ya Dea, jangan lupa belajar agar kamu dapat juara satu. Oke. Nah, jadi dari cerita teman kalian tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam kegagalan maupun gagal dalam pembelajaran, dalam hal sehari-hari, mengerjakan tugas PR. Nah, dalam hal tersebut kita harus tetap ketika dia hafal kata-katanya, urutan barisan dia pun lupa. Ketika dia ingat urutan barisannya, beberapa kata dia terlupakan. Setelah ini ingin bertanya, bagaimana cara menghafal puisi, namun ibunya masih sibuk dengan pekerjaannya. Nah, di sini apa sikap yang harus diambil oleh Ibu Reini? Apakah ibunya harus meninggalkan pekerjaannya ataukah harus Raini belajar dengan orang yang ahli dalam puisi? Ya. Oke, berarti sikap yang harus Ibu Raini ambil adalah menyekolahkan Raini ke les puisi. Di sini kalau kita bahas puisi itu banyak kosakata dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini pada contoh kosakata mengabaikan. Apa yang kalian ketahui tentang mengabaikan? Cuek. Tidak peduli. Bodoh amat. Oke. Kalau menghafalkan? Mengingat. Mengulang. Ya. Kalau menghafalkan mengulang. Oke. Nah, di sini oke, di sini Pak ada video, cuma ini belum terdownload ya. Oke, kita lihat dari apa ya? Ya sudah. Oke, kalian boleh menyimak video ini.
Ini adalah kisah tentang bunga yang dia tumbuh di daerah yang gersang. Oh ya. Nah, dia melihat ke seberang ada lahan yang sangat subur dan dipenuhi rumput-rumput hijau. Di sana terdapat banyak sekali sumber kehidupan seperti air. Nah, dia di sini ingin mencoba beralih ke tempat tersebut, tetapi dia terhalang oleh akar yang menancap. Dia pun berusaha mengeluarkan akar tersebut dari luar tanah yang gersang ini. Nah, setelah akarnya tercabut, dia pun ingin menyeberangi jalan yang panas tersebut hingga mencapai ke lahan yang subur tadi. Oke, jalan itu sangat panas sehingga menyebabkan akar bunga ini menjadi layu karena kekurangan oleh cairan. Bunga tersebut bersikap sangat pantang menyerah karena ia ingin berusaha mencapai ke lahan di seberang tersebut. Nah, setelah bunga tersebut sampai ke seberang, ia menyebarkan biji-biji bunga tersebut, dan akhirnya bunga yang baru pun tumbuh kembali di tempat yang aman dan amat baik untuk pertumbuhan bunga tersebut ke berikutnya. Oke, setelah menonton video tersebut, nilai apa yang kita ambil dalam video tersebut? Jangan putus asa. Tidak boleh menyerah. Oke, sini Pak ada biji, akan jadi 3 kelompok. Mungkin kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Pak akan menyimpulkan pembelajaran pada sore hari ini bahwa sikap pengobatan semangat itu sangat baik, karena dalam kehidupan ini kita tidak boleh putus asa dan terus mencoba dan pantang menyerah. Oke, silakan doa kita pulang. Baik, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita pulang. Berdoa selesai. Baik, berdoa telah selesai. Pak akhiri pembelajaran pada sore hari ini. Apabila Pak ada salah kata ataupun lainnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.